Pemirsa, hari ini tanggal 26 Juni 2023 diperingati sebagai Hari Anti Narkoba Internasional. Di Indonesia, kasus narkoba kembali naik, bahkan narkoba masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Berikut informasi selengkapnya. Narkoba tak henti-hentinya menghantui Indonesia. Tak pandang tempat, baik desa maupun kota. Tak pandang juga usia. Anak muda, bahkan yang sudah terbilang tua, tak luput dari jeratnya. Pada tahun 2022, narkoba dinobatkan menjadi tindak kejahatan paling banyak di Indonesia. 60% atau 27.000 penghuni lapas adalah pelaku kejahatan narkoba. Setidaknya 851 kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun lalu. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang 766 kasus. Sementara jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan pada 2021 yang hanya sebanyak 1.184 orang. Jaringan pengedar narkoba pun datang dari berbagai penjuru. Barang haram itu muncul dari dalam maupun luar negeri. Tahun lalu BNN berhasil mengungkap 49 jaringan narkoba di Indonesia. Jumlah ini terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional. Adapun barang bukti yang berhasil disita oleh BNN adalah sabu sebanyak 1,904 ton, ganja 1,06 ton, ekstasi 262.368 butir, dan serbuk ekstasi seberat 16,5 kg. Jika merujuk data, memang kasus penyalahgunaan narkoba kian menurun sejak tahun 2018. Namun sejak 2021 hingga 2022, trennya kembali meningkat. Haruskah Indonesia kembali panen kasus kejahatan luar biasa yang setara dengan terorisme dan korupsi ini? Tim Liputan, The Universe. Ya, pemirsa, narkoba jelas merenggut masa depan kita. Banyak kemudian contoh yang hidupnya rusak karena narkoba. Lantas bagaimana nih cara narkoba kemudian merenggut masa depan korbannya? Sudah ada dua orang stand up komedian yang hadir di studio BTV yang menjadi salah satu korban ya keganasan narkoba. Ada Megdani dan juga Reno. Halo. Good morning. Good morning. Terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Sebelumnya saya mau ucapin dulu selamat Hari Anti Narkoba Internasional. Iya. Mohon maaf nih, kenapa ke kita ya? Seolah-olah kita yang ulang tahun ya. Ini aku bisa bilang welcome back nggak? Boleh sih. Tapi kita sebenarnya udah kelar masa hukumnya tuh Dani 2020, saya 2021. 2020. Jadi kita udah sober selama hampir kurang lebih 3 tahun ya. Iya. Tapi kasusnya 2019 kan ya? Iya, betul. 2019 terus 2020 bebas, 2021 juga bebas. Wah, terus setelah bebas apa yang dilakuin waktu itu? Mencari pekerjaan. Karena kalau tidak mencari pekerjaan kita jadi bandar. Aduh. Ya maksudnya bertahan hidup ya. Banget. Bertahan hidup dan berusaha untuk memperbaiki hubungan antar teman, antar keluarga. Karena ketika kita terjerat kasus terjerat narkoba, seperti ada yang dilupakan gitu, silaturahminya gitu, hubungan teman. Sebelum mungkin ke situ ya, kita flashback dulu ya. Boleh. Di tahun 2019 waktu itu. Jadi kenapa kemudian atau awal mula deh sampai terjerat narkoba? Beda-beda sih ya. Beda-beda, oke. Iya, iya. Siapa duluan kalau gitu? Kalau dari saya dulu. Boleh. Awal mulanya itu coma-coma. Tutup mata kan. Ya intinya sebenarnya mungkin klise ya gitu ya, Kak dan pemirsa gitu. Pergaulan. Pergaulan memang awalnya dari pergaulan awalnya nggak make, terus wah udah ayo gitu deh. Terus sendirinya ya. Iya. Sama sih kalau ada alasan karena keluarga, karena pekerjaan, tidak ada pekerjaan akhirnya menggunakan narkoba. Justru karena lagi banyak pekerjaan, ada uang, makanya pakai narkoba. Jadi intinya karena pergaulan aja. Jadi dan nggak boleh ada uang, barang ya? itu dan kita penasaran apa nih gitu. Pas dicoba ternyata wow gitu. Tapi pertama kali tahun berapa? Jujur nih, jujur. Kalau aku
pertama kali ya di 2019 itu, belum lama. Kalau aku mah belum lama. Belum lama terus langsung ketangkap. Betul. Apes banget ya. Iya sih bahasanya apa sih? Iya. Tapi itu sebenarnya ya blessing in disguise sih. Maksudnya Tidak lama ya? Iya, kalau enggak ya mungkin sampai sekarang kita nggak akan ada di obrolan pagi ini gitu. Kalaupun ada mungkin kita masih Iya. Masih yang nggak mau natap mata orang, gitu, karena takut ketahuan. Berarti gitu. bentar doang ya pakainya ya? pas Iya, langsung kalau saya tangkap ya? kebetulan emang bentar 6 bulanan lah kali, nggak sampai setahun, sekitar 6 bulanan lah gitu. Kalau saya sebelum penangkapan sih. Sebelum penangkapan. Benar-benar sebelum penangkapan. Enggak sih. Iya kan? Nanyanya udah kayak serse ya. Mbak mau BAP Oh gitu kita juga ya? ya? Kayak gitu juga kalau biasa ya? Sedikit Saya lebih nggak lama. pernah BAP soalnya. Sedikit lebih lama dari Reno sih. Nggak sedikit Anda. Anda pernah bikin statement, Anda bahkan waktu itu Pak Jokowi belum jadi wali kota, Anda sudah loh. Ya masih presidennya Habibie lah. Ya Allah. Lumayan ya berarti ya durasinya. Maksudnya lumayan lah. Oke, lumayan. Nah, itu siapa yang ngenalin pertama? Taunya dari mana itu dapat barangnya? Kebetulan waktu itu ada SPG, seperti SPG sapi tadi Itu ya. kurban. Itu ya kurban. ada. Ada lah ya, nggak bisa disebut karena pergaulan ya ada lingkungan yang memperkenalkan itu. Tidak menyalahkan orang, lingkungan yang memperkenalkan. Lingkungan ya. Ya. Emang segitunya ya lingkungannya ya? Karena gini, sebenarnya apa ya? Ini kan nanyanya seperti diinterogasi. Iya. Iya sih, cuma Lama-lama barangnya di mana? Mau dibantu nggak? Nggak, tapi maksudnya benar, kita harus menyampaikan itu biar pemirsa di rumah juga bisa mengawasi gitu kan. betul. Sebenarnya ya kayak tadi ada contoh data juga mengatakan bahwa kasus narkoba terus meningkat gitu. It means artinya sebenarnya nggak jauh kok gitu. Itu tuh ada di sekitar kita. Nah, perkara mungkin kita kok orang ada yang bisa dapat, ada yang nggak. Itu cuman belum bersentuhan aja. Belum. Oh. Begitu sekali bersentuhan itu kayak tiba-tiba wurut gitu. Wah, ini Dan kayaknya udah nggak bisa lagi nyalahin, karena artis gitu ya, terus nggak bisa nyalahin karena anak orang kaya, nggak bisa karena Betul. narkoba ini kena ke semuanya, bahkan oknum aparat pun ada kan gitu. Kok saya betulin ya? Saya juga nggak tahu, tapi Kayaknya kan udah ada beritanya, tapi ada faktanya saya maksudnya. seperti mengafirmasi kalau betul. Gitu. Saya nggak tahu ya, ini saya salah sebut aja. panik sendiri. Oke. Jadi setelah ditangkap itu perasaannya pada saat itu gimana? Wah, itu pada pertama kali ditangkap itu kita masih kencang. Masih dalam pengaruh. Bahkan saya menyangka ini Reno ngeprank, karena kan kita tangkapnya bareng kan gitu. Saya masih ngerasa ini betul apa enggak gitu. Tapi ketika datangnya berenam terus muka-mukanya, wah ini mah polisi bukan prank gitu. Iya. Nyawa itu kayak yang keluar dari dalam tubuh gitu, yang kayak nggak mau ikut tanggung jawab gitu, terus keluar gitu. Lu selama ini make bareng gua, lu cabut gitu, kayak jadinya lemes gitu. Untungnya nyawanya saya masukin lagi. Nggak kabur nyawanya. Ya shock aja, pastinya shock. Dan itu bener shocknya itu berapa hari deh? 3 Shocknya hari tuh 3 hari, terus denialnya tuh dalam arti kayak biasanya Nyalain orang. kayaknya nggak kejadian deh gitu. Ini kayaknya nggak kejadian deh. Ini kayaknya masih mimpi gitu. Itu sekitar 2 minggu ya dan ya kali ya. 2 mingguan masih nangis terus di. Masih berharap gini kalau kita tidur tuh bangun ada di kamar rumah gitu. Mimpi gitu ya? Pas dilihat kok masih ada grendel. Oh itu langsung masuk penjara berarti ya? Iya. Di hari iya. itu ya? Prosesnya memang kita jadi kan kalau saya sama Dani prosesnya nggak direhab kan, kita menjalani masa hukuman gitu. Jadi emang kita menjalani di penjara di lapas. Iya, gitu. Kalau mungkin bisa diringkas ya, apa yang kemudian Anda ini pelajari pada saat itu gitu, setelah ketangkap apa sih yang kemudian menjadi wah ini hikmah banget? Harus pilih-pilih mencari bandar. Pelajarannya itu ya lebih baik nih buat teman-teman ya, ini pelajaran apalagi yang mungkin yang nonton banyak ibu-ibu gitu ya, atau anak-anak gitu, jangan sekali-kali untuk melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Karena maksudnya bukan karena ketangkepnya ya, tapi yang dibuat pemerintah ini untuk menyelamatkan kita masyarakatnya gitu. Jadi udah tahu ini barangnya bakal yang lu makan ini nggak baik buat tubuh lu gitu, bukan hanya tubuh lu, lingkungan lu, dampaknya keluarga lu, dan finalnya kalau nggak meninggal ya tertangkap gitu. Tapi menurut kalian masih gini, pengawasan itu sepenting apa sih
Maksudnya mungkin untuk anak-anak misalnya dalam hal ini, atau mungkin di dunia hiburan di mana kalian Keluarga ya, berkarir. intinya keluarga kayaknya mungkin dari pihak-pihak terkait untuk lebih ke apa? Untuk memberikan lagi informasi yang lebih lengkap, tidak tabu gitu. Ngasih tahu ciri-cirinya nih kalau anak memang sudah menggunakan narkoba gitu, seperti apa gitu. Harus lebih jelas lagi dan lebih cara menyampaikannya lebih enak ke masyarakatnya gitu. Iya. Jadi masyarakat juga nggak takut gitu. Dan itu yang kita sebenarnya kita kan juga lagi jalan ada konten juga gitu. Itu salah satu misi yang kita lakukan gitu, bahwa ada misalnya pihak-pihak yang memang menyampaikan edukasi itu dengan cara mereka gitu ya. Nah, kita menyampaikan edukasi dengan cara kita gitu, bahwa ya kita sering banget cerita, ini loh contohnya kita berdua, kalau kamu bermain-main dengan narkoba, yang berat itu bukan pada saat ketangkapnya, tapi afternya itu bahwa harus membangun karir lagi, itu startnya bukan dari nol lagi, dari minus gitu-gitu loh. Itu yang kita coba sampaikan. Karena kalau misalnya kita berada di ranah pengawasan doang, ya kayak gini lah Kak. Misalnya jangankan untuk urusan yang seperti itu ya, cinta urusan marah aja sama pacar, mau HP kita, password IG kita dipegang sama pasangan, tetap aja bisa nakal, ya nggak? Artinya bukan sekedar pengawasannya, tapi bahwa kita kasih tahu, ini loh, kalau kalian bermain-main narkoba, efeknya tuh begini. Yang lebih real lah gitu. Efeknya lebih ke diri sendiri gitu ya. Dan bukan ke diri sendiri doang, yang berat kan ke keluarga juga. Keluarga gitu. Kan ada yang bilang, gua yang beli juga, ngapain lu pada repot. Iya. Tapi efeknya ketika kita yang tertangkap atau ketika kita meninggal atau apapun itu, dampaknya tetap ke keluarga, ke teman dan karir dan sebagainya. Ciri-ciri orang pakai narkoba tuh gimana sih? Wah. Lihat dari kita berdua, dari kita Nih ada nih ciri-cirinya nih, ada nih di sini semua nih. Hei, fokus. Sebenarnya ciri-ciri itu nggak bisa saklek ya. Nggak sama soalnya. beda-beda ya? Cuman ada ciri kayak kalau orang pakai sabu itu terlihat dia lebih energik dari orang lain. Terus keringetannya lebih tebal gitu. Jadi di tempat ber-AC kok berkeringat. Aduh, coba kita lihat dulu Ya, mana terus nih, kalau keringetan mana nih. bibirnya nggak mau diem, biasanya gini nih. Gitu. Terus matanya tuh kayak nggak bisa fokus tapi kayak keliling. Iya, gitu. keliling. Terus kayak kegiatannya tiba-tiba nggak ngerti, tiba-tiba beres-beres gitu. Kan? Coba kita lihat ada yang nggak pagi ini. Intinya Dan ini yang sih nggak. Kak, selain itu adalah intinya kalau dari orang tua waktu itu sempat bilang gitu. Ada satu kalimat yang mungkin ini penting juga. Pantes Reno kok akhir-akhir ini berasa kayak berubah, nggak hangat kayak dulu. Nah itu mungkin salah satu tanda. Iya. Oke. Jadi pada ketangkep, reaksi keluarga gimana waktu itu? Ya nggak bisa diceritain ya reaksi keluarga kayak gimana. Saya bahkan sempat ke istri saya ya, itu minta dia untuk udahlah pisah sama aku gitu. Sampai segitunya? Ya karena ngerasa gagal nih jadi kepala rumah tangga, kebetulan anak sudah 2 gitu. Udahlah pisah, tapi dipikir-pikir lagi benar omongan istri. Lah kalau pisah kamu nggak bertanggung jawab dong. Jadi kamu harus tanggung jawab dulu. Saya sebagai istri pun ya ikut bertanggung jawab bersama-sama. Saya ngurus ini, kamu selesaikan dulu masa hukumannya. Gitu. Flashback ya tadi ya, dimana bisa aku bilang nggak kalau dulu tuh waktu sebelum ketangkap tuh karirnya lagi naik-naiknya. Bisa gitu ya? Iya. Lagi naik-naiknya, terus ketangkep gitu, terus akhirnya harus mulai lagi nih dari nol. Bukan dari nol lagi, tapi dari minus ya. Dari minus. Nah, apa yang dilakukan? Bagaimana kemudian caranya untuk survive nih mulai dari nol? Dari minus tadi ya? Kalau saya sih pertama ya belajar untuk menerima dulu gitu keadaannya kayak gitu. Jadi coba lagi untuk bertahan. Yang penting tuh ini 1 hari saya bertahan untuk tidak pakai aja itu sudah cukup alhamdulillah gitu. Dan yang paling memperkuat saya adalah ya punya keluarga ini, istri dan 2 anak ini. Terutama istri saya yang saya nggak kebayang tuh perasaan dia selama 11 bulan itu di luar berjuang untuk menunggu saya, untuk yang ngurus 2 anak itu saya nggak tahu. Karena bersyukur banget ya. kan kalau di dalam kita diurus sama negara ya. Nah ini anak kan nggak diurus, istri diurus sama siapa? Saya minta urus sama yang lain, takutnya Salah. nikah lagi kan. Oke, mungkin kita durasinya dikit banget nih ya. Mas Reno deh, boleh dong kasih mungkin sedikit pesan gitu ya. Kalian kan udah ngelewati nih dari minus, dari ketangkep terus mulai lagi dari minus tadi katanya. Ada nggak pesan-pesan untuk generasi muda atau siapapun lah, semua generasi lah? Sebenarnya
kalau untuk mungkin yang nonton ini masih make gitu, Anda yang nonton ini lagi posisi sekarang lagi Aduh, make, takut banget ya. kalau ya siapa tahu ada aja gitu, pilihannya cuma dua, duluan lu tobat atau duluan lu ditangkap. Udah itu doang, pilihannya cuma dua itu. Better ya pilihan yang pertama, duluan tobat gitu. Karena bener dah, kita udah ngejalanin seenak-enaknya itu, narkoba itu, pas kita ngejalanin lebih nggak enak, jauh nggak enak sama sekali gitu. Jadi ya sebelum Anda yang nonton ini merasakan, udah deh, udah nggak usah. Better stop sekarang, ya itu, lanjutkan hidup sebelum memang hidup Anda dihentikan oleh orang lain. Sebelum terlambat ya. Bersenang-senang tanpa menggunakan barang terlarang. Ya, dan ternyata Biar lebih kita tenang happy kok hidupnya. gitu. Ternyata kita juga bisa happy. Lihat aja ketika ini yang sempat menguatkan. Dulu waktu zaman di dalam tuh mikir, iya teman-teman gue di luar gitu, kayak mereka happy aja tanpa narkoba gitu. Kok gue kemarin ngerasa gue nggak bisa happy kalau nggak pakai narkoba. Nah itu tuh mindset itu yang harus diubah. Oke. Happy bisa dengan segala hal. Happy bisa dengan segala hal, quote of the day. Yes. Thank you Sama-sama, banget Kak udah Pagi. datang. Iya, Aduh, seneng banget aku pagi-pagi ketemu dengan stand up comedian. Jadi rasanya tuh happy gitu ya. Aduh. Kalau gitu tiap hari aja. Aduh, tunggu saya tanya expert ya dulu ya, mau nggak mereka? Ada yang ngomong. Oke, thank you sekali lagi sudah datang. Sama-sama. Kita jumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih. Baik.